Bagus sekali. Hahaha. Aku ternyata terlahir kembali. Enceng, aku, Lu Yungsi, ah, bersamaku. Apakah itu membuatmu begitu menderita? Atau tidak bertemu Gu Mingyu bisa membuatmu sesedih itu? Lu Yungsi, akan kuberitahu, jangan pernah berpikir untuk lari dariku dalam hidup ini. Kalau tidak, kalau tidak, bagaimana? Aku tidak akan kabur lagi. Tidak akan kabur lagi. trik apa lagi yang kau mainkan denganku? Tidak, Lu Yungsi, akan kuberitahu, jangan berpikir, hanya dengan mengucapkan beberapa kata manis, aku akan lengah dan membiarkanmu kabur dari sini. Jangan mimpi. tidak membiarkanku pergi. Bagus sekali. Lalu, bagaimana caramu tidak membiarkanku pergi? Lu Yungsi kau ini. Yungsi? Panggil aku Yungsi. Yun? Yun. Yungsi. Li Anceng. Aku mencintaimu. Tuan Li, di perusahaan. Saya tidak melihat apa-apa. Gawat. Apa jangan-jangan saya akan dihabisi oleh Tuan Li? Sudahlah, lebih baik cepat kabur dulu. Itu Tuan Li, saya ada urusan, saya pergi dulu. Berhenti. Memangnya ada urusan apa? Cepat katakan. Itu, ada urusan mendesak di perusahaan. Meminta Anda untuk segera kembali. Siapkan mobil. Saya akan segera pergi. Aduh, besok saya juga akan pergi keluar. Lu Yungsi, apa kamu ingin mencari Gu Mingyu lagi? Saya beritahu kamu, saya tidak mengizinkannya. Bukan seperti itu. Besok adalah ulang tahun Lu Wengxing. Saya harus pergi. Kamu percaya padaku. Setelah saya menyingkirkan musuh, kita bisa bersama-sama menjalani hidup yang tanpa rasa malu. Bagus kan? Tanpa rasa malu? Aduh, kalau kamu benar-benar khawatir, bagaimana kalau besok kamu ikut saya? Ayo Enceng, saya antar kamu. Sudah lama tidak melihat Tuan Li seperti ini. Semoga kali ini Nona Lu benar-benar ingin bersama dengan Tuan Li. Qin Feng, mana orangnya? Kak Mingyu, tangkap aku. Ting Ting sweating. 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 Lu Yungsi dibawa pergi lagi oleh Li Anceng. Bagaimana ini? Kak Mingyu, kamu tidak perlu khawatir. Lu Yungsi ditahan oleh Li Anceng. Itu bukan hanya sekali dua kali. Kupikir kali ini bahkan Li Anceng juga akan benar-benar menyerah padanya. Ting Ting, rencanamu benar-benar hebat. Tanpa Li Anceng, menghadapi Lu Yungsi akan jauh lebih mudah. Hanya saja Kak Mingyu, kamu masih harus berusaha lebih keras. Ting Ting, setelah aku mendapatkan grup Lu, aku akan segera menikahimu. Hahaha. Sudah sampai. Jika kamu ada urusan lain, silakan pergi dulu. Kita akan bertemu di dalam sebentar lagi. Baik, Nona Lu. Yungsi, kamu sudah kembali. Aku sudah mendengar semua tentang kejadian kemarin. Li Anceng tidak menyusahkanmu, kan? Enceng dia. Kau anak durhaka? Kau masih berani kembali? Mengapa aku tidak berani kembali? Kamu masih tanya kenapa? Ayah, kakak hanya hilaf sesaat. Lagi pula, dia juga karena terlalu mencintai Kak Mingyu. Aku mohon jangan marah padanya, ya? Bagaimanapun juga dia nona besar keluarga Lu. Berani-beraninya kawin lari. Bisa-bisanya dia melakukan itu. Sekarang, orang-orang di kota utara, semua sedang membicarakan masalah ini. Benar-benar memalukan. Siapa bilang tidak? Dan lawannya adalah Li Anceng. Sekarang Li Anceng ini
mungkin tidak hanya akan membatalkan pertunangan, bahkan keluarga Lu juga akan ikut terseret. Lo Yungsi, apa kamu ingin menghancurkan seluruh keluarga kita? Yungsi, cepat minta maaf. Kamu kawin lari dan tertangkap basah oleh Tuan Li di depan semua orang. Sekarang berita ini sudah tersebar luas di mana-mana. Ayahmu dan keluarga Lu sekarang sudah kehilangan muka. Itulah mengapa dia begitu marah. Kalian semua minggir. Jika dia tidak mengakui kesalahannya hari ini, aku akan menghajar anak durhaka ini sampai mati. Aku salah. Kamu bilang apa? Aku bilang aku salah. Ayah, lihat, kakak sudah tahu kesalahannya, jangan salahkan dia lagi. Yungsi, apa yang kamu lakukan? Memukul adikmu? Aku belum selesai bicara. Aku bilang aku salah. Aku salah karena percaya bujukan kedua orang ini dan pergi kawin lari dengan Gu Mingyu. Kakak, apakah kakak salah paham tentang aku dan ibu dari awal sampai akhir? Kami hanya berharap kakak bisa bahagia. Kami sama sekali tidak melakukan hal yang merusak hubungan kakak dan Tuan Li. Ayah, percayalah padaku. Aku sungguh tidak melakukan hal seperti itu. Benar, Wengsing. Kau tahu kan kalau Ting Ting sangat baik hati. Dan aku, selama bertahun-tahun ini selalu setia padamu. Mana mungkin kami melakukan hal seperti ini? Lo Yungsi, kau masih belum mau bertobat sampai sekarang. Bagaimana bisa aku melahirkan putri yang tidak tahu malu sepertimu? Tidak tahu malu? Siapa sebenarnya yang tidak tahu malu? Jika saja saat itu kau tidak selingkuh dengan wanita ini, apakah ibuku akan meninggal karena sakit hati? Para hadirin, sebenarnya masalah keluarga tidak boleh diumbar. Tapi menurutku hari ini aku perlu menjelaskan semuanya kepada kalian. Ibuku, Mu Qingge, dan Lu Wengsing menikah 25 tahun yang lalu. Keduanya mendirikan grup Lu bersama-sama. Namun 20 tahun yang lalu, Suwan menemui ibuku dan mengatakan bahwa dia hamil. Ibuku baru tahu saat itu, dia dan ayahku sudah menikah selama 5 tahun dan dia telah berselingkuh selama 5 tahun penuh. Ibuku memiliki penyakit jantung. Setelah dia mengetahui hal ini, dia meninggal karena sakit hati di ranjang sakitnya. Lu Yungsi, apakah hari ini kau sudah tidak terkendali lagi? Kamu sudah tidak tahu diri hari ini ya? Semua tahu kalau Nyonya Lu yang dulu sudah lama meninggal. Tapi tak disangka, dia meninggal karena kesal. Kalau begitu, Nyonya Lu yang sekarang ini adalah orang ketiga yang merebut posisi, ya. Putri kedua keluarga Lu ini anak di luar nikah, ya. Melakukan hal seperti itu sungguh menjijikan. Kalian jangan dengarkan omong kosongnya. Ini semua tidak benar. Ibuku baru saja meninggal. Abu jenazahnya bahkan belum sempat dimakamkan. Lu Wengsing sudah tidak sabar-sabaran menikah dengan Xuan. Dia benar-benar bajingan sejati. Kenapa? Perlu aku jelaskan lebih rinci lagi. Kau anak durhaka. Kamu kabur dan tidak mau bertobat. Memukul adikmu di depan umum. Dan hari ini masih memfitnah Bibi Mei dan aku. Sepertinya, kalau hari ini aku tidak memberimu pelajaran, kamu tidak akan tahu siapa kepala rumah tangga ini. Berlututlah. Kenapa? Aku menyuruhmu berlutut, kamu tidak dengar. Kemarilah. Lepaskan aku. Kenapa? Kamu tidak mau berlutut hari ini, ya? Aku akan mematahkan kakimu hari ini. Paman Lu, Yungsi adalah tunangan Tuan Li. Bapak tidak boleh memukulnya. Jika Bapak sampai melukainya, bagaimana Bapak akan menjelaskannya kepada Tuan Li? Ayah, aku rasa Nona Bai benar. Meskipun kakak tidak sengaja membuat Tuan Li menjadi korban perselingkuhan, tapi Tuan Li akan memaafkan kakak, kan? Memaafkan. Dia minggat dan diketahui semua orang. Bagaimana mungkin Tuan Li masih melindunginya? Dia pasti akan datang untuk membatalkan pertunangan. Tamparan tadi kurang keras ya. Wengsing, lihatlah dia masih belum menyesal. Dan dia bahkan mengancam Sweting. Ini semua karena aku terlalu memanjakannya. Hari ini dia harus dibereskan. Kau, hari ini berikan dia pelajaran yang bagus. Biarkan Tuan Li datang. Batalkan pertunangan dan selesaikan masalah ini. Setidaknya kami bisa memberikan penjelasan. Kau benar. Lu Wengsing, kau berani menyentuhnya. Maaf Tuan Li, tadi saya ingin menghukum putri pembangkang ini. Tidak disangka mengenai Tuan Li. Maafkan saya, maafkan saya. Habislah kita Wengsing.
Tuan Li datang untuk menuntut balas pada kita. Oh Tuan Li, kemarin itu semua salah putri pembangkang itu. Jika Anda ingin membatalkan pertunangan, kami keluarga Lu tidak keberatan sama sekali. Siapa bilang saya akan membatalkan pertunangan? Tuan Li, kemarin dia. Apa kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja, bagaimana dengan Anda? Wajahnya, kamu yang memukulnya. Saya? Tentu saja tidak masalah jika Direktur Lu ingin menghukum putrinya sendiri. Tentu saja tidak masalah, tapi Yungsi adalah tunangan saya. Memukulnya sama dengan memukul saya, Li Ancheng. Tuan Li, saya benar-benar minta maaf. Saya tidak sengaja. Tuan Li. Orang yang seharusnya kamu minta maaf, bukan saya. Yungsi, tadi ayah yang salah. Ayah seharusnya tidak memukulmu. Maafkan ayah ya. Ahahaha. Tuan Li, Wengsing kami kesal karena kejadian kemarin. Dia hanya memarahinya. Dia tidak menyangka bahwa dia tidak hanya tidak mengakui kesalahannya, tetapi juga memfitnah kami. Jadi kami ingin memberinya sedikit pelajaran. Bu, jangan bicara lagi. Kakak pasti tidak sengaja. Tidak apa-apa jika kami sedikit menderita. Bukan hanya berpura-pura polos kan? Siapa yang tidak bisa? Ancheng, semua yang baru saya katakan adalah kebenaran. Mereka semua menindas saya. Anda harus membela saya. Qin Feng. Tuan Li, perintah Anda. Hal yang baru dikatakan Nona Lu, selidiki dengan jelas. Lalu, biarkan media mengeluarkan pernyataan resmi. Aduh, Tuan Li. Jangan. Sama sekali jangan dianggap serius. Pernyataan ini tidak boleh dikeluarkan? Aduh. Tadi, mereka berdua bukannya bilang semua itu salah paham. Kalian berdua, kenapa belum juga minta maaf pada Yungsi? Ayah. Kalau disuruh minta maaf, ya minta maaf. Tidak usah banyak alasan. Kalau pernyataan ini sampai dikeluarkan, kita semua akan tamat. Minta maaf itu harus terlihat seperti minta maaf. Berlututlah. Wengsing? Aduh, lihat mereka tidak mau. Bagaimana kalau... Sudahlah. Cepat. Maafkan saya. Maafkan saya. Apa? Saya tidak dengar jelas. Belum makan ya? Maafkan saya. Maafkan saya. Baiklah, berdirilah. Terima kasih ya. Ada apa dengan Li Ancheng? Lu Yungsi sudah kabur dengan Gu Mingyu, tertangkap basah. Dia bukan hanya tidak membatalkan pertunangan, tapi juga membelanya seperti itu. Tuan Li, Anda datang tepat waktu. Kejadian kemarin sangat gempar. Saya dan Wengsing sedang mencari kesempatan untuk meminta maaf pada Anda. Oh, soal ini, semua salah kami. Kami tidak mendidik Yungsi dengan baik, sehingga dia gelap mata dan kawin lari dengan Tuan Muda Gu. Jangan salahkan dia. Kalau mau menyalahkan, salahkan kami. Jangan mempersulit Yungsi. Betul, Tuan Li. Meskipun kakak saya dan kakak Mingyu tertangkap di hotel, tapi saya bisa jamin tidak ada apa-apa yang terjadi di antara mereka. Betul. Yungsi dan Tuan Muda Gu telah tumbuh bersama sejak kecil. Mereka tidak akan melakukan hal yang melewati batas. Tapi, Tuan Li, kakak saya dan kakak Mingyu saling mencintai dengan tulus. Kalau Bapak benar-benar mencintai kakak saya, seharusnya Bapak melepaskannya. Biarkan dia mengejar kebahagiaannya sendiri. Betul. Seperti kata pepatah, buah yang dipaksa tidak akan manis. Apa yang kamu bicarakan omong kosong? Omong kosong apa? Seluruh kota Beicheng tahu tentang ini. Lagi pula, saya mengatakan ini juga demi kebaikan kakak. Kakak, saya tahu kamu benar-benar mencintai kakak Mingyu. Kalau begitu, kamu tidak bisa terus menggantung Tuan Li. Lebih baik bicara jelas dengan Tuan Li. Hehe. Kenapa kamu masih bisa tertawa? Ini pertama kalinya saya melihat anjing berkelahi dengan anjing. Cukup menarik ya. Ini pertama kalinya aku melihat mereka saling menjatuhkan. Cukup menarik juga ya. Apa? Li Ancheng adalah kebahagiaanku. Kakak, kamu tidak perlu takut pada Li Ancheng. Meskipun Lu Group kami tidak sekuat Li Group. Tapi ini adalah keluarga Lu. Dia tidak akan berani menggertakmu. Apa yang aku katakan? Semuanya tulus dari hati? Tulus dari hati? Jangan-jangan kamu masih ingin benar-benar menikah dengan Tuan Li? Betul. Aku memang ingin menikah dengan Li Ancheng. Apa katamu? Hadirin sekalian, aku, Lu Yungsi, tidak akan membatalkan pertunangan. Aku ingin menikah dengan Li Ancheng. Ini, sungguh luar biasa sekali ya.
Yungsi, bukankah kamu sebelumnya menentang pernikahan ini? Itu dulu, mataku dibutakan oleh orang jahat. Sekarang aku baru sadar. Suamiku enceng, tinggi dan tampan, juga lembut dan perhatian. Hanya orang gila yang tidak menyukainya. Kakak, apakah kamu lupa bagaimana Li Anceng memperlakukanmu sebelumnya? Dia selalu mengurungmu, membatasi kebebasan pribadimu. Apa urusanmu? Lalu bagaimana dengan kakak Mingyu? Kamu jelas-jelas dengannya? Aku tidak punya hubungan apa-apa dengan Gu Mingyu. Itu semua hanya salah paham. Salah paham? Seluruh Beicheng tahu tentang itu. Sekarang kamu bilang itu salah paham? Betul sekali kakak, meskipun kamu tidak menyukai Li Anceng, tapi kamu juga tidak boleh menipunya kan? Terlebih lagi, hal seperti bermain hati dengan dua orang, sekaligus jika sampai tersebar, bagaimana reputasi keluarga Lu kita? Kalian tidak percaya ya? Bagaimana bisa percaya, kecuali kamu membuktikannya kepada kami? Baiklah. Sekarang, kalian semua pasti percaya kan? Tidak mungkin. Ini sama sekali tidak mungkin. Apa yang tidak mungkin? Yungsi sudah mencium Tuan Li. Bukankah itu sudah menjelaskan semuanya? Atau apakah Nyonya Lu dari awal hingga akhir tidak ingin Yungsi menikah dengan Tuan Li? Bahkan seperti yang Yungsi katakan, menghasut secara diam-diam? Tidak. Sama sekali tidak. Sayang, sepertinya ada nyamuk di sini. Berisik sekali. Kita pergi saja. Baik. Oh ya, mengenai masalah ini, pernyataan tidak perlu. Tapi, saya memberi kalian waktu 3 hari untuk secara terbuka meminta maaf kepada Yungsi. Kalau tidak, tanggung sendiri akibatnya. Aku marah sekali. Wanita jahat Lu Yungsi itu, dia malah mengungkap semua masalah yang dulu padaku. Bagaimana kita akan menghadapi orang nanti. Dan ayahmu, dia bahkan tidak bersuara sama sekali. Itu karena dia didukung oleh Li Anceng? Ngomong-ngomong, Lu Yungsi sepertinya sudah menjadi orang yang berbeda. Bukankah dia selalu sangat membenci Li Anceng? Bagaimana dia bisa mengatakan ingin menikah dengannya hari ini? Dia bahkan di depan umum. Bu, apa yang aneh dari itu? Jika dia tidak melakukan itu, apakah Li Anceng akan begitu mudah memaafkannya? Tapi, dia tidak akan bisa berpura-pura lama? Apa maksudmu? Bu, kau belum tahu kan? Kakak Mingyu juga ada di sini hari ini. Menurutmu, jika Lu Yungsi bertemu kakak Mingyu, apakah dia masih akan seperti ini? Jika dia melihat Gu Mingyu, dia pasti akan langsung melupakannya dan menerkamnya. Jadi, kita tunggu saja dan lihat apa yang akan terjadi. Kau adalah tunanganku. Bukan aku mau bicara apa, tapi bisakah kau punya kesadaran untuk melindungi diri sendiri? Dia, Lu Wengxing, memukulmu, dan kau biarkan saja dipukul? Lalu, masalah hari ini, kenapa tidak memberitahuku sebelumnya? Kenapa tidak bicara? Lu Yungsi, bicara. Yungsi. Enceng. Aku tidak punya rumah lagi. Tidak apa-apa. Ada aku di sini. Ada kau di sini sungguh melegakan. Masih sakit? Sakit. Ini. Aku akan segera meminta Qin Feng mengaturnya, memanggil ahli terbaik dari Beicheng. Kau, kenapa kau tertawa? Tidak perlu memanggil ahli. Aku tahu obat mujarab. Cium aku sekali saja, sakitnya akan hilang. Yungsi, sudah kubilang, aku tidak akan mempermasalahkan kejadian tadi malam. Kau tidak perlu melawan keinginanmu. Cium saja kalau disuruh cium. Kenapa banyak sekali omong kosong? Oke, aku sangat puas. Ayo pergi. Lu Yungsi, kali ini kau yang lebih dulu menggodaku. Tuan Li. Kalian lanjutkan saja. Kenapa aku selalu yang terluka? Ada apa? Katakan. Nyonya Lu bilang, Pak Lu mencari Anda. Tidak mau bertemu.
Nyonya Lu juga bilang, Pak Lu punya hal yang sangat penting dan mendesak untuk dibicarakan dengan Anda. Sudah, pergilah sana. Aku akan menunggumu di sini ya. Setelah kamu kembali, kita lanjutkan lagi. Lagi. Lanjutkan. Kata-kata apa itu? Sudah, cepat pergi. Nanti lanjut lagi ya. Tuan Li. Aku? Kau pikir aku akan menyukai wanita sepertimu yang tidak menarik ini? Gu Mingyu, Lu Yungsi, kenapa kau ada di sini? akhirnya aku menemukanmu. Apa kamu tahu, setelah kamu dibawa pergi oleh Li Ancheng, aku sangat mengkhawatirkanmu. Senang sekali melihatmu tidak apa-apa sekarang. Lepaskan aku. Ada apa, Yungsi? Apa kamu ketakutan oleh Li Ancheng? Bahkan jika dia Li Ancheng begitu berkuasa, aku akan tetap membantumu melarikan diri dari cengkramannya. Hehe, mengapa aku harus melarikan diri dari priaku? Justru kamu, Gu Mingyu, bajingan dari para bajingan, sampah dari para sampah. Tapi, bagaimana bisa Gu Mingyu secara kebetulan berada di sini? Aku ingat di kehidupan sebelumnya, itu jelas. Ayo, Yungsi, aku akan membawamu pergi dari sini. Ada apa, Yungsi? Yungsi, ada apa? Aku bisa ikut denganmu, tapi kamu harus menyetujui satu syaratku. Syarat apa? Aku ingin memberikan diriku yang pertama kepadamu. Tapi, bukankah ini harus menunggu sampai kita menikah? Kenapa? Kamu tidak mau? Tentu saja aku mau. Kalau begitu tunggu apa lagi? Sekarang juga. Benar, ayo. Lu Yungsi, hari ini aku akan membuatmu mati tanpa kuburan. Karena ini yang pertama, setidaknya harus ada kenang-kenangan. Kalau tidak, akan terlalu membosankan, bukan begitu? Mau main seperti apa? Tentu saja, kita main yang seru. Direktur Lu, bukankah tadi kita sudah bicara dengan sangat jelas? Apa masih ada masalah? Tidak ada. Tuan Li. Tuan Li, gawat. Aku tidak menyangka hari ini Kakak Mingyu juga ada di sini. Kau bilang tuan muda gua ada di sini? Kakak sedang gelap mata. Dia ingin memberikan pertamanya kepada Kakak Mingyu. Aku tidak bisa menghentikannya. Tuan Li. Sayang, cepatlah kemari. Aku sudah tidak sabar lagi. Hari ini aku pasti akan memuaskanmu. Itu suara Kakak Mingyu. Tidak kusangka kakak benar-benar akan memberikan yang pertama kepada Kakak Mingyu. Yungsi, tidak tahu malu, berani-beraninya di pesta ulang tahun ayahmu, melakukan hal yang memalukan. Ini, apalagi Tuan Li juga ada di sini hari ini. Benar-benar tidak menghormati Tuan Li. Itu tidak mungkin, Yungsi. Ini pasti salah paham. Sudah begini, bagaimana bisa salah paham? Tadi Yungsi bersumpah akan menikah dengan Tuan Li. Sepertinya semua itu bohong. Anak durhaka ini, Tuan Li, jangan marah dulu aku. Lu Yungsi, kau berani sekali? Menurutku, terlalu banyak orang di sini tidak begitu baik. Lu sweating. Bukankah kau bilang Yungsi ada di sini? Tapi jelas-jelas hanya ada Tuan mudaku sendirian. Aku rasa kau sengaja memfitnah, kan? Kakak Mingyu, aku tadi jelas-jelas melihatmu bersama kakak masuk. Dia di mana? Aku tanya, di mana Lu Yungsi? Tidak tahu. Aku peringatkan kau. Sebaiknya kau menjauhi Lu Yungsi jika ada lain kali. Kau akan mati. Pergi. Gu Mingyu, kau setidaknya adalah tuan muda dari keluarga Gu. Tidak kusangka kau punya kesenangan khusus seperti itu. Kalau begitu, pemandangan indah ini, aku harus merekamnya. Baru bisa. Semuanya ayo. Ayo. Jangan rekam. Jangan. Ayo. Aku. Ancheng, aku di sini. Ancheng, aku mau memberitahumu. Aku hari ini. Turunkan aku. Lu Yungsi,
Apa kau diam-diam ingin memberikan keperawananmu kepada Gu Mingyu? Benar kan? Tidak, Aku sudah tahu. Semua yang kau lakukan ini, kau ingin membuatku lengah, agar kau bisa bersama Gu Mingyu. tidak Ancang. Lu Yongxi, aku benar-benar meremehkanmu. Demi mencapai tujuanmu, kau bahkan bisa mengatakan ingin menikah denganku. Kau bisa mengatakan hal seperti itu. Sayang sekali aku hampir mempercayaimu. Anceng, tidak seperti itu. Dengarkan aku. Enceng, percaya padaku. Aduh, percayalah padaku. Aku hari ini mencari Gu Mingyu, itu hanya untuk mempermalukannya. Kalau tidak, kenapa aku tidak di kamar? Hah? Kau masih ingin membohongiku. Katamu kau ingin memberinya pelajaran? Mana mungkin. Dulu kau padanya. Itu semua sudah berlalu. Aku tahu, dulu aku terlalu buta. Salah mempercayai perkataannya. Makanya melakukan begitu banyak kesalahan, aku berjanji. Aku tidak akan seperti ini lagi nanti. Yang kau katakan, semuanya benar? Aku bersumpah, itu lebih nyata daripada mutiara. Apa aku masih bisa mempercayaimu? Anceng, aku tahu, dulu aku telah melakukan banyak kesalahan, menyakiti hatimu. Tetapi, aku berjanji padamu, aku akan menggunakan sisa hidupku untuk membuktikan, karena nanti tidak akan lagi. Percayalah padaku, sekali lagi maukah? Jika itu orang lain, aku pasti tidak akan mempercayainya lagi. Tapi jika orang itu adalah kau, aku bersedia mempercayaimu sekali lagi. Aku sudah tahu, Enceng kita memang yang terbaik. Tenang saja, aku sama sekali tidak akan menyakitimu lagi. Kalau begitu, begini Yongxi kau. Bisakah kau melepasku dulu? Ada apa? Kau memelukku seperti ini. Aku tidak terlalu nyaman. Tidak nyaman ya? Kalau begini bagaimana? Sedikit lebih baik. Lebih. Aku makin tidak nyaman. Kalau begini. Yongxi. Kalau kau terus bergerak sembarangan, aku benar-benar tidak bisa menahan diri lagi, atau aku sudah tidak bisa menahan diri. Jangan bergerak. Biarkan aku memelukmu sebentar seperti ini. Boleh kan? Boleh. Kakak Mingyu, sebenarnya ada apa ini? Kenapa Lu Yongxi menghilang? Aku tidak tahu. Dia bilang ingin bermain yang lebih seru denganku. Lalu jadi begini. Lalu yang lainnya? Apa tidak ada hal aneh lainnya? Tidak tahu. Ting Ting, kamu juga jangan berkecil hati. Menurutku, ini hanya kebetulan. Saat kita ke sana, Lu Yongxi pergi karena ada urusan. Sayang sekali, wanita jalan kecil ini berhasil lolos. Ting Ting, sekarang bagaimana? Yang terpenting sekarang adalah hati Lu Yongxi. Apa maksudmu? Percayalah, kamu mengerti maksudku. Aku mengerti. Tuan Li, apa lengan Anda tidak nyaman? Terkekeh? Kenapa kamu tertawa? Tadi malam, kamu sendiri yang memelukku. Iya. Aku tidak hanya memelukmu. Aku juga, Pagi-pagi sudah bermesraan. Banyak bicara. Halo, Xiao. Hei Yongxi, kamu benar-benar hebat kemarin. Bahkan aku yang hanya penonton, merasa puas. Hari ini seluruh Beiceng sudah gempar, mengatakan bahwa Xuan adalah orang ketiga, dan Lu Sueting adalah anak haram. Bagaimana perkataannya? Gali lubang kubur sendiri. Tapi Yongxi, apakah kamu benar-benar akan meninggalkan Gu Mingyu dan menikah dengan Li Encheng? Tentu saja. Yongxi, akhirnya kamu berpikir jernih juga.
Aku sudah bilang sejak dulu, Gu Mingyu ini bukan orang baik. Dulu, aku masih muda dan tidak tahu apa-apa. Sekarang aku sudah mengerti. Aku ingin bersama Anceng, menjalani hidup dengan baik. Kenapa Gu Mingyu terus mengganggu? Cepat matikan teleponnya. Halo, Mingyu. Aku di Century Plaza. Oke, datanglah. Aku menunggumu. Yungsi, bukankah tadi kamu bilang? Lihat saja nanti. Selamat datang, Mingyu. Sudah tiba. Mingyu, maafkan aku. Kemarin aku hanya pergi ke toilet. Tidak menyangka banyak orang kembali. Hanya aku dan kamu yang paling akrab di dunia ini. Tidak apa-apa. Duduklah. Untungnya kamu tidak datang. Kalau tidak, Li Anceng pasti tidak akan membiarkanmu begitu saja. Dengar ya, keselamatan jiwamu sekarang lebih penting dari nyawaku sendiri. Aku tahu kamu yang terbaik. Ayo pergi, temani aku berbelanja di mall. Baik, belanja hari ini, Tuan Muda Gu yang bayar. Murah hati sekali. Meja ini juga kamu yang bayar ya. Tidak Ayo, mungkin, meja ini. pelayan bayar. Yang ini, dan yang ini. 3 ini tidak usah. Yang lain tolong tunjukkan padaku. Menurutmu mana yang bagus? Yang ini bagus. Kalau begitu, yang ini saja. Biarkan aku mencobanya. Nona ini benar-benar memiliki selera yang bagus. Cincin berlian ini adalah produk toko kami, koleksi kutur tahun ini. Hanya ada 1 di seluruh dunia. Cukup berkilau ya. Aduh, Xiao, perutku tiba-tiba sakit sekali. Kamu tidak apa-apa? Mau aku antar ke toilet? Ya, aku ke kamar kecil dulu. Kamu tunggu di sini ya, akan segera kembali. Kamu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Yungsi. Tuan, toko kami akan tutup. Baiklah, aku juga akan pergi. Tunggu Tuan, Anda tidak bisa pergi. Cincinnya masih ada pada nona itu. Kode QR atau kartu? Baik Tuan, totalnya 30 juta rupiah. Totalnya 60 miliar rupiah. 60 miliar. Kenapa kau tidak merampok saja, ha? Tuan, barang-barang di toko kami. Sudah ada harga pasnya? Harga pas? Baiklah. Mana cincinnya? Cari orang yang memakai cincin itu. Tidak ada hubungannya denganku. Aku pergi dulu ya. Tuan, Anda tidak bisa pergi. Nona itu datang bersama Anda. Sekarang dia tidak ada. Jadi tentu saja Andalah yang membayar. Jika Anda tidak mampu membayar uang ini, kami tidak punya pilihan selain memanggil polisi. Lihat baik-baik. Aku adalah tuan muda pertama keluarga Gu. Hah? Keamanan. Aku lihat siapa yang berani menghalangiku. Kalian berdua tahu siapa aku? Tahu siapa ayah? Aku adalah tuan muda pertama keluarga Gu. Lepaskan aku. Apa kalian percaya aku bisa mengubur kalian hidup-hidup? Yungsi, kau benar-benar luar biasa. Kau berhasil memeras Gu Mingyu. 60 miliar rupiah dalam 1 kali. Aku merasa lega hanya dengan memikirkannya. 60 miliar rupiah ini hanyalah pemanasan. Nanti aku akan membuatnya kehilangan segalanya. Anak nakal? Sudah larut. Aku pulang dulu. Hei, sejak kapan kau mengubah gayamu? Aduh, tidak boleh membuat Enceng kita menunggu terlalu lama kan? Iya kan? Sampai jumpa, dadah. Ini Yungsi, sejak kapan dia juga menjadi takut istri? Wah, asisten Kin. Ini semua apa? Bagaimana? Penataannya lumayan bagus kan? Iya, lumayan bagus. Asisten Kin. Aduh, Nyonya. Ini semua Tuan Li. Yang khusus membelikannya untuk Anda. Ini semua dia yang beli? Tuan Li juga bilang, seluruh cincin di Beicheng pada dasarnya ada di sini. Kalau Anda suka cincin jenis apa, dia bisa membelikannya untuk Anda. Hanya saja, Anda tidak perlu mencari. Saya akan berbisik kepada Anda. Tuan Li hari ini sedang tidak senang. Jadi, hari ini sebaiknya Anda sedikit menghindarinya. Halah. Jangan khawatir. Soal menjinakkan, saya paling ahli. Menjinakkan? Kedengarannya Tuan Li seperti anak anjing.
Aduh, bau apa ini di ruangan? Bau? Kenapa saya tidak menciumnya? Kenapa tidak? Bau cuka yang sangat pekat. Saya sedang tidak mood untuk bercanda denganmu sekarang. Anceng, ada sesuatu yang ingin saya jujur padamu. Hari ini saya bertemu Gu Mingyu. Lu Yongxi, aku memang pernah bilang aku bisa mempercayaimu. Tapi itu bukan berarti aku bisa menoleransi kamu pergi bertemu Gu Mingyu. Kamu seharusnya tahu di mana batasan kesabaranku. Tentu saja aku tahu. Aku pergi menemui Gu Mingyu hari ini. Itu hanya untuk mempermalukannya saja. Kamu tidak tahu saat dia diusir oleh Satpam di Mal. Betapa lucunya itu. Aduh, kamu sama sekali tidak perlu cemburu padanya. Dia bahkan tidak sebanding dengan satu jari kelingkingmu. Di hatiku, kamulah yang terbaik. Aku sangat-sangat-sangat mencintaimu. Jadi, jangan marah padaku ya. Sepertinya aku harus menggunakan jurus itu. Apa yang sedang kamu lakukan? Hei, kamu. Jika aku tidak bisa meyakinkanmu, kalau begitu aku hanya bisa membuatmu menyerah di ranjang. Aku bisa jamin padamu, seluruh hatiku, termasuk diriku seluruhnya, adalah milikmu. Asih. Tidak, Yongxi. Kita belum bisa. Kenapa tidak bisa? Kita belum menikah. Aku tidak bisa menyakitimu. Bodoh, omong kosong apa ini? Kita bahkan sudah punya anak. Anak? Aduh. Intinya, asalkan itu kamu, aku rela. Tapi aku tidak rela. Kalau begitu, hanya ada satu cara. Cara apa? Aku ingin kau menikahiku. Sekarang juga, langsung. Apa kamu benar-benar mau menikah denganku? Baiklah, aku akan menikahimu. Kalau begitu, bisakah kita melanjutkannya? Ibu, Lu Yongxi benar-benar akan menikah dengan Li Ancheng. Tidak mungkin. Bukankah terakhir kali kamu bilang, dia hanya pura-pura? Benar. Undangan sudah disebar oleh mereka berdua. Kita tidak boleh membiarkan Lu Yongxi menikah dengan Li Ancheng. Kalau tidak, nanti akan semakin sulit menghadapinya. Bagaimana dengan Gu Mingyu? Jangan dibahas lagi. Aku tidak tahu kenapa. Lu Yongxi sekarang sama sekali tidak memedulikan Gu Mingyu. Aku punya ide bagus. Lu Yongxi ingin menikah dengan Li Ancheng. Itu tidak akan pernah terjadi. Kali ini, aku tidak hanya akan membuat Li Ancheng membencinya, aku juga akan membuatnya tercemar nama baiknya dan keluar dari keluarga Lu. Yongxi mulai sekarang akan kuserahkan padamu. Nona Lu kenapa belum keluar juga? Betul. Sudah keluar, sudah keluar. Sudah keluar. Cantik sekali. Ancheng. Ancheng, apakah aku cantik? Ancheng. Kakakku yang baik, selamat ya. Akhirnya akan menikah dengan Li Ancheng. Ancheng adalah tunanganku. Wajar saja aku menikah dengannya. Memang wajar. Aku hanya kagum dengan hati kakak. Berubah begitu cepat. Kak Mingyu sangat mencintaimu. Tapi kamu meninggalkannya begitu saja? Intinya, kakak memang hebat. Demi kekuasaan dan uang, kamu bisa mengabaikan segalanya. Adik sangat kagum. Ngomong-ngomong tentang cinta yang mendalam. Apakah Gu Mingyu benar-benar mencintaiku? Mungkin hanya kamu yang paling tahu, kan? Apa maksudmu?
Semua perbuatan licik kalian berdua, kira aku tidak bisa melihatnya? Kakak, aku benar-benar tidak mengerti apa yang kamu katakan. Aku dan Kak Mingyu. Hari ini adalah hari pernikahanku dengan Enceng. Kau sebaiknya bersikap baik dan jujur padaku. Lu Yungsi. Oh Lu Yungsi, kau pikir kau bisa melawanku? Kau tetap jatuh ke tanganku, bukan? Masuklah. Ting Ting, sekarang bagaimana? Segera bawa Lu Yungsi pergi dari sini. Pengantin wanita menghilang di hari pernikahannya. Hal sebesar ini terjadi. Li Ancheng, meskipun sangat mencintainya, tidak akan memaafkannya lagi. Berikutnya, mari kita sambut pengantin wanita. Berikutnya, mari kita sambut pengantin wanita. Tuan Li. Lu, Nona Lu menghilang. Apa katamu? Astaga, orang ini kenapa bisa tiba-tiba menghilang begitu saja? Ya ampun. Jangan-jangan Lu Yungsi kabur dari pernikahan? Apa yang kau bicarakan? Yungsi sudah sampai di hotel. Bagaimana mungkin dia kabur dari pernikahan? Benar, Bu. Jangan berkata begitu. Meskipun kakak sering bertindak konyol, tapi dia tidak mungkin sampai kabur dari pernikahan. Ayah, itu. Ting Ting, ada apa? Astaga. Cepat katakan. Sebelumnya aku di luar hotel, melihat mobil Kak Mingyu. Aku kira aku salah lihat saat itu, jadi aku tidak peduli, tidak kusangka. Jangan-jangan benar seperti yang ibu katakan, kakak dan Kak Mingyu. Ah, tidak mungkin, kakak tidak akan melakukan hal seperti itu. Putri Durhaka ini, hari ini saya datang bersama begitu banyak teman bisnis yang baik. Setelah ini, bagaimana saya bisa menunjukkan muka saya? Astaga, benar sekali si Yungsi ini. Sungguh keterlaluan. Dulu kabur, sekarang kabur dari pernikahan. Ini kan memperlakukan Tuan Li seperti badut saja. Kamu tidak punya bukti apa-apa. Beraninya kamu bilang, Yungsi dan Gu Mingyu kabur dari pernikahan. Hahaha, kalau bukan kabur dari pernikahan. Lalu kenapa saat pernikahan hampir dimulai, dia malah tidak ada? Pokoknya saya percaya Yungsi tidak akan melakukan hal seperti itu. Apa gunanya kepercayaanmu? Fakta ini kan sudah sangat jelas, terbentang di depan mata. Tuan Li, keluarga Lu kami gagal dalam mendidik anak. Kalau begitu, pernikahan ini lebih baik dibatalkan saja. Tuan Li, bagaimana ini? Tunggu. Ini di mana? Mau bawa aku kemana? Lu Yungsi, aku tahu kamu tidak ingin menikah dengan Li Ancheng. Kamu pasti dipaksa. Aku akan membawamu pergi sekarang. Kita berdua akan menjalani hidup yang indah. Gu Mingyu, kau benar-benar tidak tahu malu. Siapa yang mau ikut denganmu? Aku mau turun. Lepaskan. Tetaplah di sini dengan tenang. Jangan pergi kemana-mana. Aku mau turun. Kau tidak dengar ya? Hentikan. Lepaskan. Hentikan. Apa kau sudah tidak ingin hidup lagi? Sudah begitu lama, kakak belum kembali juga. Tapi, wajar saja bisa bersama orang yang dicintai. Kenapa harus kembali? Tuan Li, saya rasa kalau terus menunggu seperti ini, tidak ada gunanya sama sekali. Nanti yang akan rugi hanyalah harga diri keluarga Li dan keluarga Lu. Menurut saya, lebih baik pernikahan ini dibatalkan saja. Betul sekali, Nona Lu. Sudah memilih untuk kabur dari pernikahan, pasti dia tidak akan kembali. Iya, kasihan Tuan Li. Dia sudah menunggu bodoh setengah hari. Tuan Li, Nona Lu masih belum ditemukan. Tidak perlu dicari lagi. Tuan Li. Qin Feng, umumkan pembatalan pernikahan. Tuan Li. Tapi, lakukan seperti yang saya katakan.
Kenapa kamu ada di sini? Bagaimana kamu bisa ada di sini? Aku tidak di sini. Lalu aku seharusnya di mana? Bukankah kamu dan Gu Mingyu kabur dari pernikahan? Kata-kata bisa diucapkan sembarangan, tetapi jangan asal bicara. Mata mana yang melihat? Aku dan Gu Mingyu kabur dari pernikahan. Kata-katamu justru mengingatkanku. Aku punya sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Adikku tersayang. Mau apa? Lepaskan aku. Kamu tunggu saja pembalasanku. Yungsi, ini sebenarnya ada apa? Kita ke rumah sakit. Aku tidak apa-apa. Hari ini adalah hari pernikahan kita. Aku tidak ingin siapapun atau apapun merusak pernikahan kita. Tapi, Pembawa acara, silakan mempelai pria dan wanita bertukar cincin. Jangan pukul. Jangan pukul. Pukul. Tuan Li bilang, tidak boleh berhenti sebelum memukul 100 kali. Apa kau baik-baik saja? Memukul orang secara pribadi? Apa hukum tidak berlaku lagi? Kau percaya tidak kalau aku akan melaporkanmu dan menangkap kalian semua? kau tahu tentang hukum. Kau bisa saja melaporkannya. Nanti kita lihat siapa yang akan ditangkap polisi. Kakak, aku tidak tahu di mana. Aku menyakitimu. Kenapa kau tanpa alasan membawa kami ke sini? Kau masih saja menyangkal. Kau tidak akan menyerah sampai melihat buktinya, ya? Ponsel. Ini rekaman pengawas dari ruang riasku. Untung aku sudah bersiap-siap. Kalau tidak, seseorang ingin menyakitiku, tidak ada bukti. Sekarang bagaimana kau akan menjelaskan ini? Kakak, aku salah. Kau maafkan aku ya, kakak? Memaafkanmu? Bisa saja. Benarkah? Tamparan ini untukmu karena telah merusak pernikahanku dengan Li Ancheng. Tamparan ini untukmu karena tidak memedulikan persaudaraan. Tamparan ini untukmu karena telah menghasut hubunganku dengan Li Ancheng. Lu Yungsi. Siapa yang memberimu keberanian untuk memanggil nama istriku? Aduh, suamiku, tanganku sakit sekali. Beraninya, kalian membuat tangan istriku sakit. Lempar kedua orang ini ke sungai untuk makanan ikan. Jangan. Tunggu. Melemparkan mereka ke sungai untuk makanan ikan. Bukankah itu terlalu mudah bagi mereka? Langsung saja lemparkan mereka ke gunung untuk mendaki. Biarkan mereka juga merasakan rasanya berjalan kembali. Kau, jangan. Lakukan sesuai perintah istriku. Tuan Li, aku mohon jangan. Apakah kamu akan membiarkan mereka begitu saja? Aku memang memasang kamera pengawas di ruang istirahatku, tapi aku tidak merekamnya. Apa yang sebenarnya dia masukkan? Lagi pula, dia juga tidak menyebabkan kerusakan fisik yang berarti padaku. Melapor polisi pun tidak ada gunanya. Jika kita menghadapinya terlalu keras, mereka bisa saja membalikan fakta dan menyerang kita. Nanti kita akan menderita kerugian yang lebih besar. Benar kan? Tapi yang paling penting adalah hari ini adalah malam pernikahan kita. Aku tidak ingin orang lain merusak suasana hatiku. Menurutmu begitu kan, suamiku? Kamu tadi memanggilku apa? Aku sudah menikahimu. Tentu saja kamu suamiku. Yungsi? Aku tidak sedang bermimpi, kan? Kalau kamu suka, kamu bisa memanggilku begitu beberapa kali lagi. Suami, 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 suami.
Yongxi. Tunggu sebentar. Kamu masih tidak mau. Benar? Bukan aku. Lu Yongxi, kenapa aku tidak bisa sedikit lebih tangguh? Malam pertama pernikahan, kamu malah datang bulan di saat seperti ini. Encang, Yongxi, kamu kenapa? Sudah. Tidak apa-apa kok. Ini memang tidak bisa dihindari. Kita masih punya banyak waktu di masa depan, bukan? banyak waktu di masa depan. Kata ini bagus. Selain banyak waktu di masa depan, ada juga makin lama makin sayang. Benar kan? Kamu sedang datang bulan. Jangan menggodaku lagi. Aku akan memelukmu tidur. Sayang, tunggu aku sebentar. Aku lupa membawa tasku. Baiklah. Sayang, apakah Tuan Li memanggilmu? Dia tidak memanggilku. Mungkin dia memanggilmu? Ada apa? Tidak ada apa-apa. Sedang membicarakan Qin Feng. Sampai sekarang, dia bahkan tidak punya pacar. Dia tidak tahu apa-apa. Sudahlah, jangan menganggap serius para jomblo. Ayo pergi. Pacaran ya pacaran saja. Perlukah begitu menusuk hati? Kenapa dia begitu kejam? Apakah kamu masih merasa sakit sekarang? Aduh, putriku sayang, kenapa jadi seperti ini? Ayah. Wengsing, kamu harus membela Ting-Ting. Ting-Ting kami tidak melakukan apa-apa, tapi dihajar habis-habisan oleh Lu Yongxi. Dia membuangnya di hutan di tengah malam. Berjalan semalaman baru bisa pulang. Kamu tidak tahu, seluruh tubuhnya penuh luka. Pasti ada yang salah kulakukan, membuat kakak tidak senang. Kakak tidak sengaja. Wengsing, sebenarnya Ting-Ting kita dilecehkan seperti ini. Bukankah karena Lu Yongxi itu didukung oleh Li Ancheng? Ting-Ting kami, selain menjadi putrimu, dia tidak punya hak bicara apa-apa. Maksudmu? Wengsing, kamu sudah tua, Ting-Ting begitu berbakat. Sudah saatnya dia lebih banyak membantumu. Kamu benar, Ting-Ting. Nanti kalau kamu sudah sembuh, pergi bekerja di perusahaan. Hanya pergi bekerja mungkin tidak cukup, kan? Ada begitu banyak orang di perusahaan, mungkin sulit untuk membuat mereka patuh. Lalu menurutmu bagaimana? Wengsing, bukankah kamu masih punya beberapa saham yang berlebih? Kamu bisa mentransfernya ke Ting-Ting, lalu menjadikannya manajer umum. Ting-Ting kami sangat berbakat, dia pasti bisa melakukannya. Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Kau tidak tahu? Sebagian saham itu bukan milikku. Mukingge sudah meninggal bertahun-tahun. Bagian saham itu, memang dari dulu kau yang mengelolanya. Terlebih lagi Lu Yongxi sudah menikah. Anak perempuan yang sudah menikah itu seperti air yang tercurah. Tidak bisa kembali lagi. Kau mau memberinya saham itu? Wengsing, pikirkanlah. Lu Yongxi dan kita sudah bermusuhan. Kalau dia sampai mendapatkan saham grup Luxi, apa kita masih bisa hidup tenang di kemudian hari? Kau seharusnya memberikan sahamnya kepada Ting-Ting kita. Begini adalah pilihan terbaik. Ikuti saja apa katamu. Terima kasih, Ayah. Selamat pagi, Bulu. Lu Yongxi. Kau tidak pernah menyangka suatu hari nanti, aku akan menjadi manajer umum Luxi, kan? Ting-Ting, tak disangka saham grup Luxi ini begitu mudahnya jatuh ke tanganmu. Sekarang aku adalah manajer umum Luxi. Ditambah dengan Gushi milikmu, Mingyu. Kita belum tentu akan kalah dari Lixi.
Selama kita berdua bekerja sama, menelan grup Lishi hanyalah masalah waktu. Hahaha. Ibu Lu. Jangan Ada apa? panik, bicaralah baik-baik. Ini Lily. Lu Yungsi, apa yang kau lakukan di sini? Ini adalah grup Lu. Apakah aneh kalau aku ada di sini? Bukankah ini tuan muda Gu? Dia bilang ingin menikahiku 2 hari yang lalu. Kenapa dia sudah bersama adikku begitu cepat? Dasar anjing. Lu Yungsi, kamu sudah menikah dengan Li Ancheng. Aku berhak mendekati siapa saja, kan? Termasuk adikmu. Go Mingyu. Seleramu sungguh buruk. Aku benar-benar tidak tahu apa yang kamu sukai dari dia. Benar juga. Kamu memang sampah. Pelacur ini pantas dapat sampah. Bukankah itu pasangan yang serasi? Kakakku tersayang, kamu datang kemari bukan untuk mengucapkan selamat kepadaku karena menjadi manajer umum. Sayang sekali, tempat ini tidak menyambutmu. Silakan enyah dari sini. Mengusirku, kamu sepertinya belum punya hak itu. Kamu akan segera tahu apakah aku punya hak itu atau tidak. Orang-orang usir dia. Akan kulihat siapa yang berani. Dasar tidak berguna. Lu Yungsi, apa gunanya kau menikah dengan Li Ancheng? Ini adalah perusahaan Lu. Sekuat apapun keluarga Li di Beicheng, mereka tidak bisa mengurus masalah perusahaan Lu. Kau sepertinya lupa. Perusahaan Lu Group didirikan oleh ibuku. Dengan tangannya sendiri. Aku lebih berhak berada di sini daripada kau. Kakakku sayang, kau mungkin belum tahu ya. Ayah sudah memberiku sebagian saham ibumu. Itu. Ngomong-ngomong, ayah benar-benar menyayangiku. Aku hanya meneteskan 2 air mata. Ayah langsung menyetujuinya. Kau dan ibumu yang berumur pendek itu benar-benar tidak pantas mendapatkan apapun. Kau berani memukulku. Pukul ya pukul saja. Apa perlu pilih-pilih hari? Sialan. Apa yang sedang kau lakukan? Kalian ribut-ribut apa ini? Ayah, kau datang. Ayah, kakak, mungkin dia dengar kau memberikan posisi manajer umum kepadaku. Dia merasa tidak senang dan datang ke sini dengan membawa orang untuk membuat keributan besar. Ayah, aku tidak ingin kau kesulitan. Bagaimana kalau dibatalkan saja? Ting Ting, kemampuanmu sangat bagus. Ayah sangat tenang menyerahkan perusahaan kepadamu. Sangat lega. Justru Yungsi, kau sudah menikah dengan Li Ancheng. Mengapa tidak mengurus rumah tangga dan mendidik anak dengan baik di rumah? Apa yang kau lakukan datang ke sini? Apa yang aku lakukan? Aku tanya padamu. Apakah kau memberikan semua saham ibuku kepadanya? Benar atau tidak? Memangnya kenapa kalau iya? Aku adalah direktur utama Lu Group. Aku bebas memberikan saham kepada siapapun yang aku mau. Sepertinya kau tidak punya hak itu. Apa? Kau bilang aku tidak punya hak itu? Lihatlah baik-baik. Ini sudah tertulis dengan sangat jelas. Setelah ibu meninggal, semua saham menjadi milik Anda. Tapi mungkin Anda lupa poin terakhir. Setelah saya menikah, Anda harus mengembalikan semua saham itu kepada saya. Yongsi, dari mana kamu mendapatkan dokumen ini? Tidak terduga kan? Ini diberikan ibu kepadaku, khusus sebelum dia meninggal. Saya datang hari ini untuk merebut kembali semua yang seharusnya menjadi milik saya. Ayah, bagaimana sekarang? Paman Lu, saham ini tidak bisa diberikan kepada Yungsi? Tolong pahami dulu situasinya. Ini bukan masalah bisa atau tidak bisa diberikan kepada Yungsi, melainkan saham-saham ini memang sudah menjadi milik Yungsi. Yungsi, meskipun dokumen ini asli, tapi masalah ini sudah berlalu cukup lama kan? Sekarang, saya adalah ketua direksi Lu Group. Pembagian saham ditentukan oleh saya. Haha. Ting Ting, selalu lebih baik darimu. Kamu tidak bisa terus-menerus iri padanya. Dan tidak memikirkan perkembangan perusahaan di masa depan kan?
Lagi pula, masalah ini sudah diputuskan seperti ini, tidak ada yang bisa mengubahnya. Ayah memang paling menyayangiku. Kalian ini secara terang-terangan menindas orang, ya? Kata-katamu itu tidak benar. Salahkan saja kakak yang tidak berguna. Ayah melakukan ini. Semua demi kebaikan perusahaan. Siapa yang bilang istri saya tidak berguna? Tuan Lee, kenapa Bapak datang? Jika saya tidak datang, istri saya ditindas orang. Saya tidak akan tahu. Tidak ada apa-apa. Yungsi ini putri saya, mana mungkin saya menindasnya. Benar Tuan Lee, ayah ingin memberikan saham perusahaan kepada saya. Kakak merasa tidak senang, jadi dia membawa orang dan membuat keributan besar. Kakak, Anda sudah menikah dengan Tuan Lee. Apa lagi yang Anda butuhkan? Mengapa bahkan saham kecil ini dari Lu Group Anda tidak mau lepaskan? Apa yang telah saya lakukan hingga menyinggung kakak? Kakak ingin sekejam itu pada saya. Lu Shweting, Anda saat ini sedang berpura-pura polos ya? Jelas-jelas Anda yang merebut saham Yungsi. Direktur Lu, bukankah Anda harus menjelaskan kepada saya apa yang terjadi ini? Ini tertulis dengan jelas, semuanya sangat gamblang. Sesuai dengan perjanjian awal, saham-saham ini seharusnya milik istri saya. Tuan Lee, begini, saham-saham perusahaan, semuanya saya yang mengelola. Yungsi, Anda tahu sendiri, dia tidak memiliki kemampuan mengelola perusahaan. Jadi, menurut saya, demi perkembangan perusahaan di masa depan, lebih tepat jika kita memberikan saham ini kepada Ting Ting. Saya rasa ini lebih cocok. Tampaknya, Direktur Lu tidak berniat mengembalikan sahamnya. Qin Feng. Tuan Lee, Jika begitu, kita hanya bisa mengajukan gugatan. Kita bertemu di pengadilan saja. Tuan Lee, Li Ancheng, ini hanya sebuah dokumen dan belum ada notarisnya. Jadi tidak memiliki kekuatan hukum. Benarkah? Qin Feng. Tuan Lee, mulai hari ini, putuskan semua kerjasama dengan grup Lu. Tuan Lee, tolong jangan putuskan kerja sama dengan perusahaan Lu Group kami. Ayah, perusahaan Lee ini kan bukan pelanggan besar kita. Kalau hilang ya hilang saja. Apa yang perlu ditakutkan? Diam kamu. Kamu tahu apa? Padahal kamu, Lu Shweting, menganggap dirimu punya pikiran bisnis. Tapi bahkan prinsip sesederhana ini pun tidak kamu pahami. Coba kamu pikirkan. Perusahaan Lee Group di Beijing punya status apa kalau Tuan Lee menghentikan kerja sama dengan Lu Group kalian? Nantinya masih akan ada orang yang mau bekerja sama dengan kalian. Lu Group kalian tinggal tunggu bangkrut saja. Yungsi, ayah tadi salah paham. Saham yang ibumu tinggalkan, ayah bersedia mengembalikannya padamu. Ayah, kalau ayah mengembalikan sahamnya padanya, aku bagaimana? Ting Ting, kamu masih muda sekarang. Perlu sedikit pengalaman. Begini, kamu berlatih dulu di perusahaan. Untuk sementara waktu, nanti kalau kamu sudah punya beberapa prestasi, ayah akan mentransfer saham milik ayah kepadamu. Kalau begitu, posisi manajerku. Konyol sekali. Sekarang kamu bahkan tidak punya saham, masih mau jadi manajer. Berikan saja dia posisi resepsionis untuk berlatih. Lu Yungsi, kamu. Saya rasa, apa yang dikatakan istri saya ada benarnya. Ting Ting, kamu ikuti saja apa yang Yungsi katakan. Mulai dari resepsionis ya. Saya masih ada rapat, kalau begitu saya duluan. Tidak begitu, ayah. Ayah. Tunggu saja pembalasanku. Jangan bergerak. Apa saya sudah mengizinkanmu pergi? Mau apa lagi? Ambilkan secangkir teh ke sini. Biar saya tuangkan teh untuk Anda. Kamu sekarang adalah resepsionis perusahaan. Aku seorang pemegang saham, apa salahnya jika aku memintamu menuangkan teh? Kalau kamu tidak mau juga tidak apa-apa. Aku akan menggunakan posisiku sebagai pemegang saham untuk memecatmu sekarang juga. Ting Ting, tuangkan saja teh untuknya. Kita lihat saja seberapa lama dia bisa bertingkah. Berhenti. Terlalu sedikit, tuangkan ulang. Teh Anda.
Aduh maaf, tapi kamu bahkan tidak bisa menuangkan secangkir teh dengan benar. Bagaimana kamu bisa menjadi manajer umum? Kenapa kamu datang hari ini? Jika aku tidak datang, bagaimana aku bisa tahu kamu diintimidasi seperti ini? Kenapa kamu tidak memberitahuku soal ini? Kamu percaya padaku, bukan berarti aku tidak ingin memberitahumu. Hanya saja aku merasa aku mampu mengatasi semua ini. Maksudmu, aku tidak seharusnya datang? Tentu saja tidak. Jika Anceng kami yang bertindak, mana ada masalah yang tidak bisa diselesaikan, benar kan? Sebenarnya aku datang hari ini untuk memberitahumu sesuatu. Ada apa? Ada urusan yang harus aku tangani. Aku harus meninggalkan Beicheng selama beberapa hari. Selama masa ini, aku ingin menyerahkan semua urusan perusahaan sepenuhnya kepadamu untuk ditangani. Apa kamu tidak takut? Aku menghabiskan seluruh modal perusahaan sampai habis tak bersisa. Meskipun kamu menghabiskannya sampai habis tak bersisa, aku, Li Ancheng, tetap akan menikmatinya. Astaga. Apakah mereka berdua harus semanis ini? Manisnya keterlaluan. Asisten Qin, kamu pasti sangat lelah. Baiklah, aku pergi dulu. Aku akan dengan patuh menunggumu kembali. Baik. Kenapa kamu masih diam saja? Hei, dokumennya. Hei, Yungsi. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Meskipun kamu bilang sudah mendapatkan kembali saham milikmu, tapi kelihatannya lu sweating. Dia pasti tidak akan tinggal diam. Dan ada juga Gu Mingyu. Mereka berdua bergabung, pasti penuh dengan niat jahat. Oh, tenang saja. Aku akan menggunakan cara tercepat untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi, aku butuh bantuanmu. Cara apa? Katakan, aku pasti akan membantu. Kemarilah. Xiao, kamu kirimkan dokumen ini atas nama perusahaan survei besar. Kirimkan kepadaku. Bukan begitu, Yungsi. Kenapa aku tidak mengerti maksudmu? Bukankah kamu ada di sini? Kenapa aku harus mengirimkannya kepadamu lagi? Maksudku kirimkan kepadaku, bukan kirim ke sini, tapi ke kediaman lu. Oh. Tenang saja, Yungsi, serahkan padaku. Gu Mingyu, Lu Xueting. Sekarang nikmati saja hidangan utama yang sudah disiapkan untuk kalian. Apa katamu? Ayahmu memberikan sahamnya kembali pada Lu Yungsi. Perempuan jahat itu, dia juga menyuruhmu jadi resepsionis di perusahaan? Benarkah? Sekarang aku di perusahaan jadi bahan tertawaan. Bagaimana aku bisa menghadapi orang lain nanti? Ting, jangan buru-buru dulu, apalagi yang ayahmu katakan. Ayahku juga bilang, asal aku bekerja keras dan menunjukkan hasil, dia akan memberikan saham itu kepadaku. Oh, kalau begitu beres. Dengar, meskipun Lu Yungsi mendapatkan saham, tapi saham ayahmu adalah bagian terbesar. Asal kamu mendapatkan saham ayahmu, di Lu Group, perempuan jahat itu pasti akan menuruti perkataanmu. Bu, itu tidak semudah itu. Ekonomi sedang tidak stabil sekarang, operasional Lu Group semakin sulit, mana mungkin mudah menunjukkan hasil. Justru karena itu, kita harus mencari cara yang baik. Siapa ini? Malam-malam begini. Nyonya, ini pengantar paket. Katanya ada paket penting untuk Nona besar. Bukankah perempuan jahat itu sudah diusir dari keluarga Lu? Kenapa paketnya masih dikirim ke sini? Bawa kembali sana. Tunggu. Bagus sekali. Bagus sekali. Tuhan menolongku. Ting, apa ini? Bagus sekali. Bu,
Dokumen ini adalah laporan survei yang khusus diperuntukkan untuk grup Li. Laporan survei untuk grup Li. Bagaimana bisa diberikan kepada Lu Yungsi, wanita jahat itu? Aduh, ibu tidak tahu ya. Li Ancheng sekarang tidak ada di Beicheng. Sebelum pergi, dia menyerahkan perusahaan kepada Lu Yungsi untuk diurus. Mungkin orang itu salah mengirimkan alamat, jadi salah kirim ke rumah kita. Oh, kalau begitu, apa saja yang tertulis di dalamnya? Bu, coba lihat yang tertulis di sini. Beicheng akan mengembangkan tempat wisata terbesar di Tiongkok, di Chengnan. Berita ini sekarang masih dalam tahap rahasia, tetapi paling lambat tidak lebih dari 2 minggu akan diumumkan kepada publik. Dan di samping tempat wisata ini, ada sebidang tanah kosong yang sudah kosong selama bertahun-tahun, tetapi baru-baru ini akan dilelang. Coba Jadi lihat. maksudnya, Tempat ini adalah area wisata. Lihat, yang ini adalah tanah kosong itu. jadi artinya, siapapun yang membeli tanah ini, dia akan kaya raya. Benar. Asalkan nanti aku berhasil membeli tanah ini, setelah harga tanah ini melonjak, ayah pasti akan memandangku dengan cara baru dan sahamnya akan menjadi milikku. Bagus Ting Ting, cepat musnahkan ini. Jangan sampai jatuh ke tangan wanita jalang Lu Yungsi itu. Kenapa tidak disobek? Bu, kali ini aku tidak hanya akan mendapatkan saham Lucy, aku juga akan membuat Lu Yungsi mengalami kerugian besar. Li Ancheng baru pergi beberapa hari. Lu Yungsi sudah membuat Li Shi mengalami kerugian sebesar itu. Menurutmu, Li Ancheng masih akan memaafkannya tidak? Bagus. Sini, kembalikan ini kepada kurirnya. Suruh dia kirimkan ke kediaman Li. Ting Ting. Menurutmu, tanah ini sekarang, meskipun masih sangat murah, tetapi tetap saja butuh sekitar 20 triliun rupiah lebih. Ayahmu mungkin tidak punya uang tunai sebanyak itu. Tidak apa-apa, ada seseorang yang bisa membantuku. Ting Ting, apa yang kamu katakan itu benar. Benar sekali. Mingyu, untuk hal sepenting ini, mana mungkin aku membohongimu? Tapi, itu bukan jumlah yang kecil. Mingyu, ini adalah kesempatan emas yang langka. Begitu tanah itu dibongkar, kita akan kaya raya. Saat itu, bahkan jika kita ingin mengambil alih perusahaan Li, itu bukan tidak mungkin. Baiklah, aku akan membantumu. Kakak Mingyu, kamu yang terbaik bagiku. Tentu saja. Yungsi, sesuai dugaanmu. Lu Sweating sudah terpancing. Tidak hanya itu, dia juga menyeret wargaku bersamanya. Sesuai keinginanku. Saat itu, aku sudah tahu hanya mengandalkan keluarga Lu tidak akan bisa mengambil alih lahan ini. Yang aku inginkan adalah mengirim Lu Sweating dan Gu Mingyu bersama-sama menuju kehancuran. Lelang seharusnya lusa, bukan? Bersiap-siap, akan ada tontonan seru. Kakak, kamu juga datang ke pelelangan? Kenapa? Ada lahan yang kamu incar. Kalau ada lahan yang kamu incar, katakan saja pada adikmu. Adikmu akan memberikannya padamu. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Aku hari ini datang mewakili grup Li. Kedudukan grup Li. Tidak butuh kamu memberikannya. Grup Li memang sangat kaya, tapi aku dengar Li Ancheng baru-baru ini tidak ada di kota Bei. Dia menyerahkan perusahaan padamu untuk diatur selama periode ini. Jika kamu membuat masalah besar, entah dia akan memaafkanmu atau tidak, ya? Lu Sweating, kamu benar-benar terlalu ikut campur urusan orang lain. Ini urusan mereka berdua. Apa pedulimu? Bai Xiao Xiao, bersikaplah lebih hormat. Tuan Mudagu, aku Bai Xiao Xiao ini. Memang selalu begitu. Bertemu orang baik, tentu saja aku akan bersikap hormat. Sayangnya, untuk orang-orang tidak berguna sepertimu berdua. Tidak perlu lagi? Bai Xiao Xiao. Sudahlah, kita jangan buang waktu dengan mereka. Ayo masuk. Lu Yungsi,
Kita lihat saja nanti hari ini. Ayo. Dengan ini saya umumkan, pelelangan tanah hari ini resmi dimulai. Pertama-tama kita akan melakukan pelelangan tanah pertama dengan harga pembukaan. Selanjutnya yang akan kita lelang adalah bidang tanah nomor 16 hari ini. Tanah ini terletak di bagian selatan kota Bay, harga pembukaan 800 juta. 900 juta. Grup Lu menawar 900 juta. 1 miliar. 1,1 miliar. 1,2 miliar. 1,3 miliar. Ada tawaran lagi? 1,4 miliar. Tidak menyangka kakak juga tertarik pada lahan ini. Aku tidak terlalu tertarik pada lahan ini, hanya saja apapun yang kamu inginkan. Aku akan merebutnya kembali. Kalau begitu, mari kita lihat apakah kamu punya kemampuan itu. 1,5 miliar. 1,6 miliar. 1,7 miliar. 1,8 miliar. 2 miliar. Wah. Selamat kepada grup Lu, dengan harga 2 miliar, berhasil mendapatkan lahan ini. Terima kasih kakak atas kemurahan hati Anda, sehingga saya bisa mendapatkan tanah ini. Saya benar-benar harus berterima kasih kepada Anda. Tidak perlu berterima kasih. Dengan harga 2 miliar rupiah, semoga Anda tidak rugi pada akhirnya. Kalau begitu, lihat saja nanti. Saya akan mendapatkan keuntungan besar dari tanah ini. Ayah bilang, selama saya berhasil kali ini, dia akan memberikan sahamnya kepada saya. Saat itu, Lu Group juga akan menjadi milik saya. Bahkan jika Anda mendapatkan kembali saham-saham itu, apa gunanya? Di Lu Group, Anda tetap harus mengikuti perintah saya. Baik, kalau begitu saya akan menantikannya. Hanya saja, pada akhirnya, jangan sampai Anda mencoba menggali lubang, lalu jatuh sendiri ke dalamnya. Ting Ting, mengapa buang-buang waktu bicara dengannya? Benar juga. Kakak, hampir semua tanah sudah dilelang hari ini. Mengapa Anda belum juga bergerak? Tapi kakak selalu memiliki pandangan yang tajam, pasti tidak akan mengecewakan semua orang. Selanjutnya kita akan melelang bidang tanah terakhir hari ini. Tanah ini terletak di bidang tanah nomor 18 di sisi barat kota utara, harga pembukaan 1,2 miliar rupiah. 1,2 miliar rupiah. Sekeliling tanah ini kosong melompong, harga pembukaan 1,2 miliar rupiah. Siapapun yang membelinya pasti akan menjadi korban. Betul. Bagaimanapun saya tidak akan membelinya. Betul, betul, betul. Saya juga tidak akan membeli tanah ini. Nyonya Li ternyata ingin membeli tanah ini. Apa dia sudah gila? Ku dengar. Nyonya Li, dulunya tidak berpendidikan. Tuan Li justru menyerahkan perusahaannya untuk dia kelola. Menurutku, cepat atau lambat perusahaan ini akan bangkrut. Benar kalau sampai Tuan Li tahu, dia bisa mati kaget. Nyonya, tanah ini sama sekali tidak boleh dibeli. Kalau dibeli kita akan rugi besar. Tenang saja, percaya padaku. Benar. Bahkan jika Anda tidak percaya Nyonya Li, Anda harus percaya pandangan Tuan Li. 600 juta pertama, 600 juta kedua, 600 juta ketiga. Terjual, selamat kepada grup Li. Dengan harga 600 juta, berhasil mendapatkan tanah nomor 18. Kenapa kamu tertawa, Lu Xueting? Tentu saja aku menertawakan kebodohan kalian. Aduh Lu Yungsi, kamu mungkin tidak tahu ya, tanah yang kamu beli ini, posisinya terpencil itu sudahlah, polusi di sekitarnya sangat parah. Kamu membelinya hanya akan menjadi sebidang, tanah kosong yang tidak berguna sama sekali. Kamu mengeluarkan 600 juta untuk membeli tanah ini. Kamu baru saja menikah dengan Li Ancheng, sudah membuat grup Li mengalami kerugian sebesar ini. Aku ingin lihat, apakah Li Ancheng masih akan memaafkanmu. Nyonya, saya baru saja mengatakan tanah ini tidak bisa dibeli. Kerugian sebesar 1,2 triliun rupiah ini bukan jumlah yang kecil. Bagaimana saya bisa melaporkannya kepada Tuan Li? Kurasa tidak juga. Justru kamu membeli lahan itu dengan harga 4 triliun rupiah. Jika rugi, Lu Group dan Li Group ini mungkin tidak akan melepaskanmu. Kakak, ini sudah jam berapa? Kamu masih bersikap setenang itu? Untuk siapa? Karena kita bersaudara, aku akan memberitahumu yang sebenarnya. Bagian selatan Beicheng akan mengembangkan yang terbesar, resor wisata, dan tanah yang kubeli ini ada di sampingnya.
Begitu resor wisata dikembangkan, tanahku nilainya akan naik lebih dari 3 kali lipat. Saat itu, aku akan membawa keuntungan besar bagi perusahaan, saham ayah akan menjadi milikku. Lu Group juga akan menjadi milikku. Tidak disangka? Lu Yongxi, tidak menyangka, kan? Kalau begitu, aku sedikit menantikannya. Cepat lihat berita di ponsel kalian. Cepat lihat. Beijing baru saja mengadakan konferensi pers. Apa yang dikatakan di konferensi pers? Beijing memutuskan untuk mengembangkan lingkungan di bagian barat dan mengembangkan proyek resor wisata. Sedangkan untuk bagian selatan, karena masalah lingkungan, beberapa tahun ini tidak diizinkan untuk pembangunan komersial. Itu berarti tanah yang dimenangkan Nona Lu ini tidak laku. Keuntungan Nyonya Li bisa lebih dari 10 kali lipat? Tidak mungkin. Jelas-jelas itu bagian selatan. Kenapa jadi bagian barat? Yongxi, kapan kamu punya kemampuan meramal masa depan? Siapapun yang bisa mendapatkan berita ini lebih awal, pasti akan jadi kaya raya. Bukankah kamu bilang itu pasti berhasil? Ada apa ini? Rahasia ilahi tidak boleh dibocorkan. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Jelas-jelas daerah selatan. Bagaimana bisa menjadi barat? Bagaimana bisa? Bukankah kamu bilang tidak akan ada kesalahan? Situasi apa ini? Saya tidak tahu. Minyu, berita yang saya terima adalah daerah selatan. Saya tidak tahu bagaimana bisa menjadi daerah barat. Makanya saya bilang, orang yang tertawa terakhir adalah pemenangnya. Berkat kamu juga, begitu terobsesi dengan lahan itu, jika ini didapatkan oleh saya tidak tahu bagaimana Encheng akan menertawakan saya. Bagaimana bisa, Yongxi? Tuan Li sangat mencintaimu. Meskipun rugi puluhan miliar rupiah ini. Bukan masalah besar kok. Lu Yongxi, pasti kamu lagi yang berbuat ulah. Kamu mau menjebak saya lagi. Hei, tidak bisa bicara begitu. Jelas-jelas kamu sendiri. Entah dari mana mendapatkan berita palsu, malah ngotot ingin lahan ini. Tidak ada hubungannya dengan saya. Lu Yongxi. Kamu mau mencelakai saya, ya? Mingyu, saya tidak bermaksud mencelakai kamu. Jangan sampai saya melihatmu lagi. Mingyu Ming. Pergi sana. Xiao, ayo kita pergi. Lu Yongxi, jangan pergi. Kamu sengaja menjebak, kamu ingin mengambil semua yang menjadi milikku, kan? Akan kuhadapi kamu. Tolong pahami dulu situasinya, adikku. Beberapa hal ini dari awal memang bukan milikmu. Baik itu status sebagai nona muda keluarga Lu atau saham grup Lu. Lu Yongxi, jangan senang dulu. Aku belum kalah. Setiap hari ke depannya akan kubuat hidupmu menderita. Hidup menderita, dia akan membuat hidupku menderita. Aku sangat takut. Tapi yang seharusnya lebih kamu khawatirkan sekarang, mungkin apa yang akan dilakukan Lu Wengsing padamu? Kamu telah menyebabkan kerugian yang begitu besar pada grup Lu. Ayah paling menyayangiku sejak kecil, dia tidak akan menyalahkanku. Oh ya, kalau begitu aku akan menantikannya. Tapi kejadian hari ini hanyalah permulaan. Hari-hari ke depannya, aku akan membuat hidupmu menderita. Ayo pergi, Xiao. Untuk apa difoto? Nyonya, kami semua sudah mendengar kejadian hari ini. Anda benar-benar hebat. Hanya sebidang tanah kecil telah membuat kelompok Li menghasilkan begitu banyak uang. Nyonya, kami benar-benar sangat mengagumi Anda. Baik. Bersahaja. Ini semua adalah kewajibanku. Baiklah, lanjutkan pekerjaan. Encheng, di kehidupan sebelumnya, demi aku, kamu bahkan mengorbankan Li yang paling kamu pedulikan.
Di kehidupan ini, aku pasti akan menjaganya bersamamu. Halo suami, aku ingin memberimu kabar baik. Yungsi, aku sudah tahu kejadian hari ini. Kerja bagus. Kalau begitu, hadiah apa yang akan kamu berikan padaku? Hadiah apa yang kamu inginkan, aku akan memberikan semuanya padamu. Tentu saja, itu adalah menyelesaikan malam pertama kita. Kali ini aku benar-benar siap. Yungsi, aku masih di sini. Yungsi, ini nanti saja setelah aku pulang ke rumah. Baik, kalau begitu, setelah kamu kembali, kita akan mendiskusikannya lebih dalam. Diskusi lebih dalam? Apakah ini sesuatu yang boleh kudengar? Hey, Yungsi. Menurutmu, Lu Sweating mengambil alih tanah seperti itu, grup Lu apakah akan celaka? Haha. Oh, dan juga grup Gu dari 2 miliar rupiah itu. Setengah dari uangnya adalah milik grup Gu. Jadi grup Gu mungkin tidak akan bisa bertahan. Inilah yang ingin kulihat. Mama, kenapa Mama belum tidur selarut ini? Mama masih mengerjakan rencana besok, nak. Kalau kontrak ini nanti sudah ditandatangani, kedepannya grup Lu pasti akan berjalan dengan baik. Yungsi, kamu harus ingat, grup Lu ini adalah hasil kerja keras seumur hidup Mama. Nanti kalau kamu sudah dewasa, kamu harus melindunginya dengan baik. Baik, Mama. Hey, Yungsi, lalu kamu berencana melakukan apa? Xiao bersiaplah. Siap untuk apa? Mengakuisisi saham grup Gu, sebanyak apapun akan kuambil. Oke. Hey, tolong bantu aku selidiki satu hal lagi. Saya akan menghabisimu hari ini. Sudah, hentikan. Tidak, aku tidak melakukan itu. Kau masih berani membantah. Sudah, hentikan. Lu Sweating. Semua ini karena perbuatanmu. Semua ini karena kau, Lu Group mengalami kerugian besar. Sekarang perusahaan akan segera bangkrut. Ayah, bukan salahku. Jangan panggil aku ayah. Aku tidak punya anak perempuan sepertimu. Presiden Direktur gawat, saham Lu Group jatuh bebas. Seseorang sedang membeli saham kita secara besar-besaran. Siapa orangnya? Itu Lee Group. Yungsi, aku akan segera pergi ke perusahaan. Ting, ada apa denganmu? Ibu, sakit sekali. Kenapa perutmu tiba-tiba sakit? Ibu akan membawamu ke rumah sakit. Ayo, ke rumah sakit. Nona Lu, selamat. Anda hamil. Nona Lu, selamat atas kehamilan Anda. Saya hamil? Benar sekali. Namun Nona Lu, emosi Anda mungkin terlalu bergejolak. Ini tidak baik untuk bayi di kandungan Anda. Saya permisi dulu. Ting, jujur pada ibu, apakah itu anak Gu Mingyu? Ting, ini kabar baik yang luar biasa. Sekarang yang bisa membantu kita hanya grup Gu. Pada saat kritis ini, kamu hamil anak keluarga Gu. Pergilah dan mohon pada Mingyu. Jika keluarga Gu turun tangan, kita bisa menyelamatkan keluarga Lu. Ting. Baik, Bu. Saya akan segera pergi ke kediaman Gu. Pelan-pelan. Mingyu. Saya mohon bukalah pintunya. Mingyu, sekarang selain kamu, tidak ada yang bisa membantu saya. Ada apa ribut-ribut ini? Berteriak-teriak tidak ada sopan santunnya sama sekali. Lu Sweating. Berani-beraninya kamu datang kemari. Kalau bukan karena kamu, grup Gu kami akan terpaksa membayar kerugian besar 2 miliar rupiah. Bibi, saya dijebak oleh Lu Yungsi. Dijebak? Mudah sekali mengatakannya. Cepat enyah dari sini. Mingyu tidak akan menemui kamu. Bibi,
Kamu tidak bisa melakukan ini pada saya. Saya hamil. Apa katamu? Kamu hamil anak Mingyu? Apa yang kamu lakukan? Lu Sweting, aku memperingatkanmu. Anak ini tidak akan diakui oleh keluargaku. Meskipun kamu melahirkannya, itu tetap anak haram yang tidak akan diakui siapapun. Cepat gugurkan. Ini anakku dan Mingyu. Atas dasar apa kamu menyuruhku menggugurkannya? Lu Sweting. Siapa yang mengizinkanmu membentak ibuku seperti itu? Kamu akhirnya mau menemuiku, Mingyu. Lu Sweting, apa kamu tidak mengerti perkataan ibuku? Gugurkan anak itu yang terbaik untuk kita berdua. Mingyu. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku, Mingyu. Lu Sweting, kamu telah membuatku menderita begitu parah. Bersikap seperti ini padamu sudah cukup sopan. Bu, kita pergi saja. Jangan pedulikan dia. Mingyu. Mingyu. Mingyu, kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Halo, Xiao Xiao. Yungsi yang kamu minta aku selidiki. Semuanya sudah ditemukan. Persis seperti yang kamu katakan. Bagus sekali. Oh, iya. Aku juga dengar kabar. Ya, katanya Lu Sweting sepertinya hamil. Anak dari Gu Mingyu. Tapi keluargaku tidak mengakuinya. Gu Mingyu sekarang sangat membenci Lu Sweting. Bagaimana mungkin dia akan mengakui anak mereka? Kirimkan informasi yang kamu temukan ke ponselku. Oh, baiklah. Mau kemana hujan selebat ini? Suamiku. Aku merindukanmu sekali. Kamu tidak tahu selama kamu pergi, aku sangat merindukanmu. Aku juga sangat merindukanmu. Lihat. Begitu pekerjaanku selesai, aku langsung kembali malam itu juga. Ada kamu itu rasanya sangat menyenangkan. Kamu baru pulang, perlu istirahat yang cukup. Malam ini ada pertunjukan besar. Aku ingin mengajakmu menonton bersama. Pertunjukan besar? Mulai hari ini, tidak ada yang akan memisahkan kita. Segera ke kamar 403 di Hotel Kerajaan. Siapa kau? Kenapa aku harus menurutimu? Kau kan tahu begitu kau tiba. Gila. Hotel Kerajaan. Tuan Mudagu, apa Anda benar-benar sudah berpisah dengan Nona Lu yang kedua? Benarkah? Astaga. Tentu saja. Apa mungkin aku membohongimu? Dulu Nona Lu Sweting, kalau bukan karena penampilannya lumayan dan hebat di ranjang. Apa menurutmu aku mau? Bersama wanita seperti itu, dia membuat keluarga kami rugi banyak uang. Apa kau tahu? Sebenarnya, aku menyukaimu. Menyebalkan. Siapa itu? Benar-benar mengganggu suasana. Siapa ya? Lu Sweting. Kenapa kamu datang? Untung aku datang. Kalau tidak, aku tidak akan melihat pemandangan seindah ini. Gu Mingyu. Apa kamu tidak seharusnya menjelaskan padaku siapa wanita ini? Aku Gu Mingyu menjalin hubungan. Apa harus memberitahumu? Kita sudah putus. Gu Mingyu. Semua yang kamu katakan di luar tadi, aku mendengarnya. Selama bertahun-tahun ini, aku selalu tulus padamu. Kenapa kamu melakukan ini padaku? Memangnya kenapa kalau kamu mendengarnya? Lu Sweting. Perusahaan lu akan bangkrut.
Kamu hanya bidak tak berguna. Cepat pergi sana kalau tahu diri. Akan kuhajar kamu. Bangun. Gu Mingyu, perutku sakit. Antar aku ke rumah sakit. Rumah sakit, anak haram yang tak diakui siapapun, lebih baik mati saja. Kebakaran, kebakaran. Kebakaran? Cepat panggil ambulans. Cepat panggil ambulans. Cepat panggil ambulans. Lu sweating. Gu Mingyu, dendam di antara kita akhirnya bisa berakhir di sini. Baik, Nona, saya mengerti. Nyonya, Tuan Li, baru saja mendapat kabar. Hotel Huangting terbakar hebat. Nona muda Lu kedua dan Tuan muda Gu sudah tewas dalam api. Ketika mereka diselamatkan, sudah hangus. Saya tahu. Enceng, hari ini adalah hari yang baik. Ayo, temani aku minum. Terima kasih Enceng, saya sungguh bahagia hari ini. Namun, apa kamu akan merasa saya agak kejam? Yungsi, ingatlah, apapun yang kamu lakukan, saya akan selalu mempercayaimu tanpa syarat dan mendukungmu. Jika kamu memang harus melakukannya, maka mereka memang pantas mendapatkannya. Namun, ada satu hal yang membuatku sangat penasaran. Bagaimana kamu tahu kalau Gu Mingyu punya wanita lain di luar? Dasar bodoh. Kamu yang memberitahuku. Aku? Lu Yungsi, kau sebaiknya menjauh dariku. Jauhi Gu Mingyu. Hari ini aku melihatnya bersama Nona Song. Dia di luar sana, punya banyak wanita, bukan hanya kau. Tuan Li, kita sudah membatalkan pertunangan kita. Jangan ikut campur urusanku. Aku yakin Mingyu tidak akan mengkhianati. Bagaimanapun juga, semuanya sudah berakhir. Kalau begitu, bukankah kita harus menyelesaikan urusan kita berdua? Kita berdua. Aku tidak sabar. Aku menginginkanmu. Sekarang juga. Yungsi, apa kau mabuk? Kau yang mabuk. Tapi wajahmu ini, kenapa semakin dilihat semakin tampan? Lebih tampan dari gigolo kelas atas. Apa yang kau bicarakan? Bagaimana bisa kau membandingkanku dengan gigolo?
Layanilah nona ini dengan baik. Akan ada hadiah besar. Lu Yongxi, kau yang memulai ini. Jangan sampai kau menyesal. Aku? Sudah bangun? Kita, tadi malam, Tidur. tidak kusangka. Kamu begitu agresif ya? Terbalik. Justru kamu yang agresif tadi malam. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Saya Mau mengelak ya? Saya benar-benar tidak ingat. Kalau begitu kali ini, jangan bilang lagi padaku, kamu tidak ingat. Tuan Li, Nyonya. Bagaimana? Karena rantai modal terputus. Saham grup Lu anjlok tajam. Perusahaan hampir bangkrut. Grup Li sudah sesuai. Dengan perintah Nyonya, menyelesaikan akuisisi grup Lu. Ditambah lagi dengan saham yang dimiliki Nyonya. Sekarang grup Li telah sepenuhnya menguasai kendali grup Lu. Bagus sekali. Bagaimana dengan Lu Wengsing? Beberapa tahun ini, Lu Group terus mengalami kerugian dan menanggung banyak utang. Seluruh uang perusahaan sudah dipakai untuk melunasi utang. Pak Lu sekarang bisa dibilang tidak punya apa-apa lagi. Dan beberapa hari yang lalu, para penagih utang itu mengepung kediaman Lu sampai sangat ramai. Oh benar juga, Nyonya Lu itu. Dia. Ada apa dengan Nyonya Lu? Nyonya Lu, setelah mendengar kabar kematian nona muda Lu kedua, langsung gila di tempat dan dikirim ke rumah sakit jiwa. Baru kemarin dia bunuh diri dengan melompat dari gedung. Mereka mendapatkan ini hari ini karena perbuatan mereka sendiri. Nyonya, apa yang akan Anda lakukan selanjutnya? Biarkan saja dia. Enceng, temani aku ke suatu tempat. Ibu, aku datang menjengukmu. Maafkan aku, karena datang terlambat. Aku ingin memberitahumu, aku sudah menikah dengan Li Ancheng. Aku sangat bahagia sekarang. Mereka yang pernah menyakitimu sudah menerima balasan yang setimpal. Semoga Anda beristirahat dengan tenang. Ibu, jangan khawatir. Aku pasti akan menjaga Yongxi dengan baik. Yongxi. Yongxi. Yongxi, Yongxi. Kau masih berani datang. Yongxi, semua kesalahan adalah kesalahan ayah. Maafkan ayah, ya. Baiklah, aku bisa memberikan perusahaan kepadamu. Tapi kumohon jangan habis-habisan. Jika kau tidak membantuku, para penagih utang di luar sana akan mengambil nyawaku. Aku yang habis-habisan? Meskipun kau tidak punya apa-apa sekarang, setidaknya kau masih bisa berdiri di sini dengan baik. Bagaimana dengan ibuku? Dia hanya bisa terbaring di dalam makam yang dingin dan tidak akan pernah kembali. Yongxi, ayah tahu kau membenci ayah. Tapi, ayah saat itu hanya melakukan kesalahan yang seharusnya dilakukan seorang pria. Sejak awal aku tidak pernah berpikir untuk membuatnya mati. Selama bertahun-tahun ini, aku selalu hidup dalam penyesalan. Penyesalan? Kalau bukan karena kau, ibuku tidak akan mati sama sekali. Lu Wengsing, semua tragedi ini bermula karena dirimu. Sekarang, kau malah membersihkan diri dengan sangat baik. Yongxi, ayah berlutut padamu. Maafkan ayah, ya.
Yang harus kau berlututi bukanlah aku, tapi dia. Kingge, aku salah. Kingge, maafkan aku. Kingge, aku yang salah. Maafkan aku. Lu Wengxing, aku tidak akan menghancurkanmu. Tapi jika kau masih memiliki sedikit nurani yang tersisa, tebuslah dosamu selama sisa hidupmu. Ayo kita pergi. Yungsi. Yungsi. Bagaimana keadaanmu? Apa kau baik-baik saja? Yungsi. Yungsi, antarkan Nyonya kembali. Panggil semua dokter ke sini. Baik. Yungsi. Yungsi, akhirnya kau sadar. Encheng, apa yang terjadi padaku? Nyonya, selamat. Anda hamil. Aku hamil. Itu pasti. Ini adalah laporan pemeriksaanmu. Anceng, bagus sekali. Anak kita telah kembali. Telah kembali. Baiklah. Anak ini, dia adalah hadiah dari surga untuk kita. Aku pasti akan melindunginya seperti aku melindungimu. Melindunginya dengan baik. Selamat pagi, Direktur. Mari kita mulai rapat hari ini. Apa Tuan Li begitu yakin menyerahkan perusahaan kepada putra kecil? Dia baru berusia 6 tahun. Tidak perlu ragu. Lagi pula, dengan bakat putra kecil, mengelola perusahaan itu lebih dari cukup. Benar juga. Lalu bagaimana dengan Tuan Li dan Nyonya? Tentu saja mereka pergi berkencan. Berkencan? Mereka sudah punya anak. Kencan apa lagi? Itu karena kamu tidak tahu? Suamiku. Aku datang. Kamu Ayo belum pulang. makan kan? Asisten Qin ini sudah lama bersama Tuan Li. Dia juga jadi tergila-gila pada cinta. Hal ini bisa menular ya. Entah di mana sekarang Presiden, Direktur, dan Nyonya berada. Penata rias, cepat perbaiki riasannya. Cepat. Siap-siap mulai syuting. Lihat ke kamera. 3, 2, 1. Ayo, sekali lagi. Bagus, sangat bagus. Kita coba sekali lagi. Lihat ke kamera. Oke. Cantik. Yungsi, stasiun berikutnya kita mau kemana? Di mana ada kamu, disitulah rumahku.